Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah amma ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji bab ketiga. Al-babu tsalitsu utai bab kang nomor 3 iku fil bahsi ing dalam pembahasan wasu'ali lan pitakon wal hujumi lan nekani wal ihmali lan ninggalaken wa mawdhaniha lan biro-biro panggonane mengkono al-bahthu was-su'al ilah. I'lam wasira anna kullaman sudune usak ben saben wong qadama kang nyuguhaken sapa man nyuguhaken ilaika maring sira ta'aman ing panganan au hadiyatan utawa ing hadiah au arat tau to ngersakaken sira antastariya yen to tuku sira minhu sangking man au data ibu utawa nrimo hibah sapa man sapa sira ya pundi wae falaisa mongko ora ana iku laka kedue sira apa an tufattisha yen to neliti sira anhu sangking man ya. Wadas ala lan takon siro wadakul lan ngucap siro hadha utai iki perkara iku mimma ada utai iki perkara iku mimma saking barang la ta'ata haqqaku kang orang yakinaken ingsun hillahu ing halale mengkono hadha utama fala akhudhu mongko ora ngalap ingsun hu ing mengkono ma bal ufattisu balik neliti ingsun anhu sangking mengkono ma ya. Seandainya kamu diberi orang, apakah kamu diberi cuma-cuma atau kamu jual beli ya. Kamu melakukan jual beli atau diberi menerima, maka tidak harus kamu bertanya saya teliti dulu kehalalannya atau saya mau memeriksa dulu ya, tidak harus begitu ya. Pokoknya kamu dikasih minuman ini probiotik, ya sudah, seneng tambah nono, gak seneng ya wis. Jangan kamu terus sebentar saya teliti kandungannya ininya halal apa tidak. Nah, itu namanya ngerepotkan. Walaisa lan ora ono iku laka ketui sira aidan halaman apa anta teruka ento tinggal sira al bahsa ing pembahasan fatahudha moko ngalap sira kulama ing sakabehane perkara la tatayakunu kang ora yakin sira tahrimahu ing haram memang. Tapi juga bukan berarti kamu harus sembrono sak kabeh wong ngekeki ditambani dimplok. Ya kamu juga harus ada kritisnya, tapi jangan berlebihan. Intinya ini melihat situasi ya. Kalau air kan sudah jelas bahwa air ini perkara suci, maka tidak perlu harus diteliti-teliti lagi. Kalau ada orang memberi kamu air, ya sudah air kok. Kan kamu tidak perlu ini kandungannya air apa, dibikin di mana, ini mempersulit. Tapi kalau benda itu memang mencurigakan, umpamanya bakpia dari Bali, ya itu mungkin kamu harus teliti dulu halal atau haram. Kalau kamu dikirimi kue dari Taiwan, nah itu harus diteliti mengandung babi atau tidak ya. Artinya perlu tanya atau tidak itu melihat kasusnya. Kalau itu kasusnya seperti di Malang, daerah yang halal aman, kamu disuguhi sate, tidak perlu kamu tanya ini satenya apa, ayam apa, disembelih apa tidak, yang nyembelih siapa, di mana, itu namanya berlebihan. Tapi kalau itu di Hong Kong, ya kamu harus tanya ini sate apa, beli di mana ya. Artinya orang ini harus tetap hati-hati, tapi jangan berlebihan. Kalau sesuatu itu tidak ada indikator haram, ya contoh air kan jelas, maka kamu tidak harus tanya sampai mendetail. Tapi kalau itu ada indikasi seperti kue dari Bali, ya, maka kamu harus perlu tanya mengandung babi atau tidak, dari Cina, dari Taiwan ya. Nah, jadi
Di mana perlu tanya, di mana tidak perlu tanya, itu lihat situasi. Begitu. Fa bali sualu balik utai takon iku wajibun ono kalane wajib marotan ing dalam suci ambalan. Ada kalanya kita ini harus cek, tanya ya. Kalau memang itu mencurigakan ya, seperti kamu berada di mana Cina atau di daerah yang mayoritas non muslim ya. Kalau kamu di daerah yang di situ bercampur halal dan haram, maka kamu harus tanya, ini mengandung babi apa tidak gitu. Ada kalanya wajib. Wa haramun lan ono kang haram marotan ing dalam suci ambalan. Ada kalanya bertanya itu juga ada yang haram. Ya karena tidak ada indikasi sama sekali ya. Wa marotan wa mandhubun lan sunnah marotan ing dalam suci ambalan, wa makruhun lan makruh marotan ing dalam suci ambalan. Jadi melihat kasus di mana kamu harus bertanya perlu atau tidak pernah. Fala buddha mongko ora kena ora apa min tafsilhi saking perinciane mengkono niku wau soal niku wau. Wal qaulu tai pengucap, maksudnya qaul pendapat ya. Wal qaulu tai qaul asyafi kang nyukupi fihi ing dalem mengkono masalah niki wau al bahtsu was sual wa yang mengkono qaul iku anna madzin atas suali setuning gon penyonone pitakon iku mawaki uribati piro-piro panggonan kang meragukan apa mamangaken. Wa man sya'ur ribati utenggon cukule keraguan wa masarualan kang perkara kang ngobahaken riba iku imma amrun ono kalane perkara ya ta'allaku kang gumantung apa amar bil mali kelawan bondo au ya ta'allaku utawa gumantung apa ma bisahibil mali kelawan wong kang duweni bondo. Jadi soal apa penelitian tanya jawab tentang masalah keyakinan satu benda ini berbeda-beda melihat kasusnya. Ada kalanya harus, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram atau mubah. Al-mazharul awwalu tai panggonan kang kawitan iku ahwalul maliki piro-piro tingkai wong kang miliki. Walahulan iku kedue mengkono ahwal al-mazharul awwal bil idhofati kelawan den sendeaken ila ma'rifatika maring pengetahuan sira iku salah satu ahwalin telu piro-piro tingkah. Minimal ada 3 kondisi. Pertama tentang kondisi pemiliknya siapa ya. Apakah harta itu dari orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal ya. Imma yakuna ono kalian yen to ono sapa mengkono malik iku majulan kang den bodoni tidak diketahui. Au maskukan utawa den mamangi fihi ing dalem mengkono malik au makluman utawa den werwi binau idzonin kelawan wernane penyono yastan itu kang setandenan opozon ila dilalatin maring dilalah kang tertentu ya. Jadi ada kalanya apa faktor yang pertama itu pemiliknya ya. Harta itu berasal dari mana? Dari orang yang kamu kenal atau tidak kenal atau tidak diketahui ya. Al-halatul ula tingkat pertama iku ayakuna yen to ono sapa malik iku majhulan ora den werwi. Kalau pemiliknya itu tidak dikenal. Wal majhulu ta wong kang ora den kenal iwa ya majhul iku alladzi wong laisa kang ora ono ma'ahu sertane mengkono alladzi apa qarinatun qarina. Tadulu kang nuduhaken ala fasadi ing atase rusai alladzi wa zulmihi lan dzalime mengkono alladzi contone kazayyil ajnadi kaya seragame tentara. Bukan tentara ya, aparat hukum. Ada kalanya kamu itu menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal artinya tidak ada tanda sama sekali. Ada orang itu tidak dikenal tapi ada tanda. Umpamanya pakai baju coklat berarti dia seorang polisi. Pakai baju lorek berarti dia tentara. Berarti kan masih ada tanda.
Kalau orang itu tidak ada tanda sama sekali, umpamanya kamu di jalan baru dikasih orang nasi, kamu tidak tahu yang memberi siapa. Nah, ini kan berarti majhul ya. Tetapi kalau ada korinah maka bisa dihukumi. Umpamanya diberi seorang pakai kalung salib, oh berarti dari non muslim. Nah, mungkin kamu ragu-ragu ke suciannya. Tapi kalau dari orang yang tidak dikenal bagaimana ya? Walamalan orang perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma ala solahi ingat sebaguse mengkono alladzi. Contohnya kathia bi ahli tasawuf, pakaian ahli tasawuf, wa tijarati lan pedagang, wal ilmi lan ilmu, wa ghairiha lan liyane mengkono alamah niku minal alamati nyatane saking piro-piro tetenger. Kalau ada orang identitasnya tidak jelas, baik identitas baik atau identitas buruk. Identitas baik itu seperti pakai kopiah, oh itu santri. Oh orang itu pakai apa? Identitas pedagang, identitas Pak Tani bawa pacul. Nah, atau identitasnya itu jahat, korak, pak penuh tato. Atau Imam Ghazali di sini mencontohkan identitas jelek itu aparat keamanan. Bukan berarti semua aparat jelek ya. Tapi mungkin pada masa itu, pada zaman dulu itu kan banyak aparat itu yang merupakan ya kayak tukang pukul gitu loh. Centeng-centeng ya, tukang merampok, tukang merampas. Lah yang itu mempunyai apa namanya identitas kurang bagus ya. Faida daholta mongko nalikane mlebu sira qaryatan ing desa. Kalau kamu masuk sebuah desa, la ta'rifu hali ora weruh sira ha ing qaryah. Fara'aita nuli ningali sira rajulan ing wong lanang. La ta'rifu kang ora weruh sira min hali sanging tingkai rajul syai'an ing suci-wici. Wala alaihi lan ora ana iku ing atase rajul alamatun ta tetenger. Tunsibuhu kang bangsa akan sirahu ing rajul ila ahli solahin maring sifat ahli kebagusan au ahli fasadin to ahli kerusakan, fahuwa mongko te rajul iku majhulun kang ora den weruhi. Berarti itu orang tidak dikenal. Fa idza dahalta nalikane mlebu sira baldatan ing negara ghoriban kang aneh yang asing, wa dahalta lan mlebu sira sukon ing pasar, wa wajadta lan nemu sira rajulan ing wong lanang sifate rajul hobbazan kang tukang roti au kosoban to jagal au ghairau taliyane mengkono hobbaz, wala alamat lan ora ana tandha iku maujud dulu kang nuduhaken apa alamah ala kauni ing atase mengkono rajul iku muriban mamangaken au khainan utawa pengkhianat, wala malan ora ana perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma ala nafihi ing atase nafiaken mengkono muriban wa khainan niku, fa huwa mongko taiman iku amajulun aran majul, wala yudroran ora den kenali apa halu tingkai mengkono rajul, wala nakululan orang ucap ingsun orang ucap andausne rajul iku maskukun den mamangi sapa fi ing dalem mengkono rajul li anna syakka krasune kemamangan iku ibaratun ibarat anik tiqadaini sange itikad loro mutaqabilaini kang bebandingan karone lahuma kang iku kedue mengkono sababani lahuma iku itikadani sababani te sebab loro mutaqabilani kang bebandingan karone seimbang. Wa aktsarul fuqaha telu akeh ahli fikih iku la yudrikuna ora nemu sapa mengkono fuqaha al farqa ing perbedaan benama antara perkara la yudra akang ora den weruhi apa ma wa bainama lan ane perkara yusyaku kang den mamangi apa fihima. Waqat araf talan temen weruh sira mimma saking keterangan sabako kang wis disi apa ma annal wara'a sunni wirai iku tarkuman ninggal perkara la yudra kang ora den weruhi apa ma. Jadi Imam Ghazali membagi ya, ada kalanya orang ini ragu-ragu terhadap benda ya, karena masalahnya yang memberi atau yang memiliki itu tidak jelas ya.
Yang dimaksud tidak jelas orang yang tidak ada tanda baik atau jelek, bukan orang yang dikenal. Jadi di sini diibaratkan seandainya kamu pergi ke suatu daerah tertentu, tidak ada orang kenal, terus kamu tidak tahu di situ itu orang itu baik atau buruk. Di pasar ada jagal, ada tukang roti, kita kan tidak tahu. Pergi ke Hong Kong, tidak tahu tukang rotinya muslim apa non muslim, ngerti najis atau tidak ngerti najis ya. Nah itu berarti kamu tidak tahu, itu namanya majhul ya. Jadi hukumnya nanti beda-beda. Majhul itu tidak diketahui apa identitas, berbeda dengan maskuk. Nah, kalau maskuk itu meragukan, ada dua sifat yang bertentangan, itu namanya maskuk. Kalau majhul itu memang tidak diketahui sama sekali ya. Jadi blank, kosong, tidak diketahui ini maling apa santri, tidak jelas, tidak ada tandanya. Kalau orang pakai sarung, pakai kopiah, ini indikasi santri, ini indikasi penjahat, pakaiannya seperti itu. Kalau tidak ada tanda, maka ini kategorinya majhul ya. Artinya orang yang tidak dikenali ya. Lah kalau seperti ini, nah, nanti hukumnya seperti apa? Ini nanti tafsil. Qala daus sapa Yusuf ibni Asbat mundu salasina awik 30 apane sanatan taune mahaka ora ngrenjelin merasa ragu fi qalbi ing dalam ati ingsun apa syai'un suwi-wici illa taraktuhu angin tinggal sapa ingsun hu ing syai'. Kiai Yusuf bin Asbat selama 30 tahun dia mengatakan pokoknya saya tidak pernah melakukan sesuatu yang gerenjel itu apa? Meragukan di dalam hati. Jadi salah satu indikator hati nurani itu merasa tidak enak, tidak tenang. Kalau kamu merasakan perbuatan atau harta atau apa yang kamu ambil itu tidak menenangkan hati, itu berarti indikasi tidak sah atau syubhat. Syekh Yusuf bin Asbat selama 30 tahun mengatakan saya tidak pernah melakukan satu kali pun sesuatu yang terasa tidak nyaman di hati ya, pasti saya tinggal. Wa takallama lan gunuman sapa jamaatun segolongan fi asyakil a'mal ing dalem luweh aboti pira-pira penggawean. Ada segolongan ahli sufi berdiskusi apa sih sesuatu yang paling apa itu namanya menyulitkan ya. Sesuatu yang paling repot itu apa? Maka dijawab faqalu ngucap sapa mengkono jama'atu sufiyaniku sesuatu yang paling sulit iku huwa ya iku alwara'u sifat wirai. Jadi sesuatu yang paling sulit dalam hidup ini menurut para ulama ahli sufi itu sifat wirai, sifat hati-hati urusan harta ya. Hati-hati untuk tidak mengambil yang tidak jelas halal. Wirai itu berat ya. Wirai yang sesungguhnya ya. Faqala mongko dawuh lahum mari mengkono jamaah sapa Hasan bin Abi Sinan, Kiai Hasan ibn Abi Sinan. Ma syai'un indi ma syai'un ora ana utai suwi-wiji ashalu kang iku luwih gampang munggu ingsun iku ashalu luwih gampang inda minal waroi saking wirai. Jadi ada sekelompok orang diskusi apa yang paling sulit dalam hidup. Mereka mengatakan yang paling sulit itu wirai, sikap hidup hati-hati. Tetapi Kiai Hasan bin Sinan mengatakan justru bagi saya itu gampang. Wirai itu paling gampang. Lah kok bisa? Dia mengatakan karena wa idza hakana likani gembrenjel, kalau di hati terasa mengganjal fi sodri ing dalam ati ingsun apa syai'un suwi-wiji taraktu mongko tinggal sapa ingsun lu ing syai'. Karena Kiai Hasan mengatakan saya ini mengenali syubhat itu dengan cara gampang. Kalau di hati saya ini ganjel, saya tinggal.
berarti itu syubhat ya. Wirai itu kan menjauhi syubhat. Jadi kalau ingin hidup wirai ya, itu gampang menurut Kiai Hasan itu. Caranya setiap ada sesuatu yang di hatimu gerenjel, tidak tenang, berarti itu syubhat atau mendekati haram. Wahada utawi ikilah mengkono wira niku wau tarok tuhu niku tarkul mahaka fil sodri iku syartul waroi syarati sifat wirai. Wa inna manadhkuru angin sinutur ingsun al ana ing dalam saiki hukmad zahiri ing hukum zahir fanakulu mongko ngucap ingsun. Imam Ghazali mengatakan indikasi zahirnya seperti ini. Indikasi batin hati nurani. Tapi kalau indikasi zahir ya bisa didefinisikan seperti ini. Fanaqulu mongko ngucap ingsun hukmu hadil halati utai hukum ikilah tingkah. Rupani annal majhula sutin perkara kang den bodoni sesuatu yang tidak diketahui, orang yang tidak dikenal. Iku in qaddama lamun nyuguhaken sapa majhul ilaika maring sira to aman ing panganan aw hamalau tonggowo sapa majhul ilaika maring sira hadiyatan ing hadiah. Prinsipnya kalau sesuatu itu kamu diberi oleh orang yang tidak kamu kenal ya. Orang tidak kamu kenal kok dia memberi kamu makanan, atau orang itu memberi kamu sesuatu ya. Au arat tau to ngarepaken sira antastaria ing yen to tuku sira. Tuku min tukani saking toko neman sayan ing suwiji-wiji. Fala yalzamuka mongko ora wajib ka ing sira apa sualu takon. Bal yaduhu utawi kekuasaan iman, tangannya artinya kekuasaannya. Wa kaunulan anane man iku musliman muslim iku dilalatani dilalaluru kafiyatani kang nyukupi karuni fil hujumi ing dalam nglakoni ala akhdhihi ing atase ngalap syek. Yang pertama ya, Imam Ghazali menjawab kalau orang tidak dikenal memberi kamu tapi di daerah muslim ya, seperti di Malang mayoritas muslim, orang tidak kenal memberi kamu makanan atau minuman, maka kamu tidak perlu tanya. Karena apa? Ini kan orang muslim. Sudah indikasi muslim cukup ya. Dan dia memegang barang itu berarti dia yang memiliki. Agamanya Islam cukup. Makanya tidak perlu tanya kalau kamu di Malang atau di Jawa Timur atau di Jawa inilah, di mana penduduk mayoritas muslim. Kamu tidak perlu kalau beli sate masih ngurus sembelihannya di mana, beli ayam di mana, yang nyuci siapa, itu tidak perlu. Karena indikatornya sudah jelas, ini wilayah orang Islam gitu. Jadi tidak perlu kamu teliti-teliti. Apalagi umpamanya tetanggamu ngirimi kamu makanan, kamu tidak usah terus cerewet tanya, ini daging itu kunang di, beras itu kugendi. Wah itu kamu bisa ditempeleng, namanya itu usil. Cukup yang antarkan ke kamu itu orang muslim, apalagi kamu kenal, ya sudah, itu beres ya. Walaisalan orang ono iku yalzamu wajib ka ing sira apa antakula yen to ngucap sira ngucapaken al-fasadu de kerusakan wa zulmulan kedzaliman iku ghalibun nglindih ala nasi ing atase menungso. Fahadhi mongko utai kila maqala iku waswasatun sifat waswas wa suudzon lan suudzon bihadzal muslimi kalawan iki lawang Islam. Bi aini kan kahanani muslim. Wa inna ba'dhu dzanni lan sebagian penyono iku ismun dosa. Wa hadzal muslimu utawi iki lawang ismu muslim iku yastahiku ngahaki sapa muslim bi islami lan islami muslim alaika ing atas sira Allah tusia ing yen to ora gawe ala sira ora gawe ala adzona ing penyono bihikan mengkono muslim
Fa in asa talamun kawi olo siro ngalaaken siro adzonna ing penyono bi iklan muslim fi ainihi ing dalam kahanane muslim le annaka krosni siro iku ra'aita ningali siro fasadan ing kerusaan min ghairi sanging liyane mungkono muslim faqad janaita mongko teman-teman nyatoni siro apa kamu telah berbuat jahat alaihi ing atase mungkono muslim wa atham talan dosa sira bihi kan mungkono muslim fil hali ing dalam saknalika nak dan kelawan kontan min ghairi syakin saking tanpa mamang. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau kamu diberi oleh orang muslim, ini ada orang ngasih minuman merek santri nih, kasih sudah memberinya muslim, apalagi kamu kenal. Ini dia beri kamu air. Tidak perlu kamu terus ngurus ini air di mana, beli di mana, nyolong apa beli, duit sopo, itu namanya suudzon. Cukup dengan kamu lihat orang itu muslim, kamu harus husnudzon bahwa ini orang muslim itu baik. Maka kamu tidak perlu ngurus berlebihan. Justru kalau kamu urus itu seakan-akan kamu tidak percaya. Seakan kamu itu suudzon pada dia. Maka itu tidak boleh ya. Tetanggamu ngirimi kamu nasi iwak pitik, nggak usah kamu ngurus ini pitik sopo, beli ke endi, dibeli apa diteke. Wah ini kamu menghina ya. Cukuplah orang muslim mengantar kamu husnudzon itu halal ya. Sebaliknya itu namanya was-was dan itu dosa, nggak boleh ya. Kamu harus menghargai dia sebagai orang Islam. Tidak boleh terus kamu diteri tetanggamu, umpamanya dari makanan ini, terus kamu bilang sih ya, maaf ya, saya nggak berani makan, saya teliti dulu, ini apa mengandung babi apa enggak, ini loh, itu kamu menghina. Berarti kamu suudzon pada orang. Saya cek dulu ya ini halal apa enggak. Tidak boleh. Karena apa? Dia ini kan tetanggamu orang muslim. Kamu harus husnudzon. Kalau kamu enggak seneng ya wis trimohon menengok no wong. Jangan kamu sakiti dia dengan pertanyaan yang tidak perlu. Itu kasus pertama ya. Bundio. Walau akhota lamun ngalap sira al mala ing bondo lakane yakti ono opo kaundu anane mal iku haraman haram maskukan kang den mamangi opo fi haram. Walau akhota terus wa yadullu nuduhaken alaihi ing atase mengkono hukum opo inna sune kita. Ndiyo. Wa yadullu nuduhaken alaihi sing mengkono halalul akhdhi niku opo anna sune kita iku nak lamu muru kita anna sahabata sune sahabat radhiyallahu anhum fi ghazwatim dan pira-pira perangane sahabat wa asfarihim lan pira-pira pelungane sahabat iku kanu ana sapa sahabat iku yang ziluna padha temurun utawa manggon sapa sahabat fil qura ing dalem pira-pira desa walayarutuna lan ora walayarutuna lan ora padha walayarutuna lan ora padha nolak sapa mengkono-mengkono sahabat al-qira ing suguhan. Sahabat dahulu kan pergi sampai ke luar negeri, mereka tidak pernah menolak suguhan, tidak pernah terus neliti suguhan apa ngaten. Wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa sahabat al bilada ing negara-negara pira-pira negara wilayah tarizunan ora padha ngedoi kabeh minal aswaki saking pira-pira pasar. Mereka dulu yang masuk negara lain ya bisnis, tidak terus melakukan apa pemboikotan atau pembatasan. Wa kana lan ono pal haram perkara haram aidon halimane iku maujud fi zamanim dalam zamane sahabat. Wa manukilan ora denukil andum sang sahabat apa soalun pitakon illa an raibatin angin saking kemamangan id kana krana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yasalu ora takon sapa Kanjeng Nabi ora takon an kulima sanges kabane perkara yuhmalu kang den gawa apa ma ilahi maring Kanjeng Nabi bal saala balik takon sapa Kanjeng Nabi fi awwali qudumihi ing dalem kawitane tumekane Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah takon amma saking perkara yuhmalu kang den aturaken den gawa apa ma ilahi maring Nabi asodaqatun ana ta iku sedekah am hadiyatun ana ta iku hadiah. Jadi tidak bolehnya atau tidak perlunya menanyai pemberian apabila sumbernya itu tidak diragukan
keislamannya, atau itu dalilnya kelakuan para sahabat pada zaman dahulu. Dahulu sahabat itu pergi jauh, disuguhi orang di mana-mana, tidak pernah nolak dan tidak pernah ngurus tanya-tanya. Begitu juga ketika mereka itu sampai di sebuah daerah, kan sahabat itu sampai masuk ke Eropa ya. Penaklukan Islam itu kan dulu pergi sampai ke Turki dan seterusnya. Mereka juga masuk pasar dan jual beli dan tidak melakukan apa itu hal-hal yang menyulitkan, ngurus terlalu mendetail gitu. Ya mereka biasa aja, transaksi biasa aja. Ya kalau contoh hari ini saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Eropa, ada orang jual roti, tuku roti semua, wis ketok roti. Kok usah sih ditakokno, roti ini opo wis kesuwen. Pokoknya roti ya roti. Tapi kalau ayam saya memang nggak mau. Saya selama di Eropa, di Amerika, kalau ayam saya hanya mau ayam yang dari restoran Muslim. Karena saya tidak yakin sembelihannya. Tapi ada teman saya yang makan aja KFC, McD. Dia bilang saya yakin disembelih. Ya silahkan. Kalau saya sih selama di Eropa lebih banyak membawa Indomie, membawa bubur instan. 1 bulan di Amerika saya ya sanggup Indomie sekoper. Karena saya tidak yakin sembelihannya orang Amerika, kecuali warung-warung Islam. Di Amerika beberapa kota banyak warung Muslim, warung Irak, warung Mesir, Turki, itu saya makan. Atau warung Jepang. Kalau Jepang itu kan ikan, nah, saya makan. Tapi kalau warung-warung yang lain, sate-sate, grill, panggang-panggang itu kan banyak kan Itali, itu saya enggak. Karena saya tidak yakin sembelihannya benar atau tidak, atau saya tidak yakin disembelih atau tidak. Makanya saya meskipun 1 bulan di Amerika, 2 bulan saya dulu di Inggris, ya saya enggak suka jajan di luar, kecuali warung Muslim. Tapi di mana-mana sekarang ada warung Muslim. Di Cina pun ada. Saya pergi Cina mulai dari Beijing, Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Xinjiang, daerah-daerah semuanya sudah ada warung Muslim. Ya kalau saya tulis Muslim ya sudah, saya nggak tanya lagi. Sudah ada tulisannya halal, ya wis. Gak perlu teliti nang dapur itu delok, enggak usah. Itu namanya suudzon. Ya. Intinya Imam Ghazali mengajarkan yang pertama, kalau kita memang tidak ragu ya, di daerah Muslim atau orang Muslim, tidak perlu ditanya. Karena itu kalau kita tanya namanya suudzon. Suudzon itu menyakiti, tidak boleh ya. Jadi kalau kita disuguhi orang, ya walaupun orang tidak dikenal, ya kita ini pergi ke desa, disuguhi roti, ya makanlah. Ayam makanlah. Karena apa? Mayoritas kan negara kita, daerah kita ini Muslim. Mayoritas kan disembelih, tidak usah ragu-ragu ya. Berbeda kalau itu di daerah yang meragukan, nah maka boleh ditanya. Di Bali umpamanya, karena di Bali kan ada daerah tertentu yang full babi, lah itu perlu tanya. Karena apa? Situasinya meragukan. Tapi kalau di Indonesia, di Malang, Surabaya, Jogja, ini kan daerah yang mayoritas Muslim dan tidak perlu kita maunya bertamu ke rumahnya orang, disuguhi makan, terus kita ngurus ini ayamnya dibeli apa tidak, tidak usah. Karena apa? Ya kita harus husnudzon, itu orang Muslim. Di rumah orang non Muslim pun kalau di Indonesia itu saya kira juga tidak perlu tanya. Karena apa? Mayoritas mereka beli di pasar. Beda kalau di Amerika. Saya pernah diundang makan malam di Amerika, seorang dokter non Muslim. Ya disuguhi ayam tapi gak mentol mangan aku. Ya mari Pak, mari tak cukup. Tak inggir no, tak buat menisor. Cukup mana tak cukup. Saya makan telur. Kalau telur kan pasti halal. Telur, ikan. Lalu kasih ayam, tak inggir no mana. Karena saya ragu sembelihannya. Di daerah yang mayoritas non Muslim kan saya tidak tahu ada sembelihan apa tidak. Terus yang nyembelih benar apa enggak. Karena saya ragu-ragu, saya tidak makan. Kalau di daerah yang mayoritas non Muslim. Di Thailand, saya pernah pergi ke Thailand. Di Thailand ya saya makan ya telur, roti, telur, ikan, ya sudah itu pasti halal. Lah itu kan warungnya tidak usah diurus, pokoknya kata ikan panggang, ya wis makan.
Nggak perlu neliti ke dapurnya, nggak kesuwen. Yang penting zahirnya jelas, oh, ini ikan, ini telur, ini roti, ya sudah. Kalau kita teliti-teliti ya kangelan, malah ruwet ya. Jadi hati-hati itu perlu, tapi jangan berlebihan. Berlebihan ya contohnya di negara muslim seperti Indonesia begini, kamu diberi makan masih ngurus. Nah ini namanya suudzon, namanya was-was. Ada orang begitu itu. Saya pernah ketemu orang was-was, tapi sudah sembuh. Dia cerita selama was-was itu hidupnya susah, karena dia merasa semua yang ada ini najis. Jadi tidak bisa salaman dengan orang dicuci, duit dicuci sembarang, jadi hidupnya menderita. Bahkan makan ke warung pun tidak bisa, karena dia kalau ke warung itu datang ke dapurnya dulu, lihat cara cuci piring, cara naruh sendok, cara waduh ya, sehingga dia susah. Rata-rata warung apalagi di terminal kan koproh, dia tidak mau, sulit ya. Nah itu was-was gitu. Kita ini ya lihat zahirnya cukup kalau di daerah yang tidak meragukan. Kecuali kalau kita ini di daerah yang meragukan ya. Contoh Bali, di daerah yang full babi, nah itu harus hati-hati. Tapi kalau di Malang, Surabaya enggak perlu. Kalau di Hong Kong saya juga begitu. Saya sudah pergi ke Hong Kong 2 kali. Ya saya hanya makan di warung muslim, ada tulisannya muslim, halal, saya makan. Kalau terpaksa enggak, ya saya hanya milih restoran yang jual ikan, udang gitu, mau saya. Karena itu cara meminimalisir ya seperti itu, semampu kita ya. Tapi lebih sering saya kalau di daerah yang non muslim ya saya ya paling pol makan roti. Tapi paling enak ya telur itu. Telur itu kan dimanapun halal. Yang namanya telur itu pasti halal. Makanya favorit saya kalau sarapan yuk telur, ndok limo, warak bodoh aja, ndok limo warak. Nggak ambil ini, nggak ambil itu. Karena kita ya sulit ya, seperti di Bangkok, di mana Hong Kong, kalau bukan warung muslim, di hotel namanya. Karena sulit menghindari babi, sulit. Maka ya kita hindari semampunya ya, semampunya. Roti banyak, zahirnya kan roti ya sudah boleh. Nggak usah diteliti rotinya dimasak di mana, kendilnya campur apa enggak, kesuwen. Yang penting roti ya zahiri, roti ya halal. Ikan halal, telur halal, sudah. Makanya kalau di Amerika saya paling makan warung Jepang, Thailand, ikan, itu. Warung Arab, Turki, kebab, sate, enak itu. Tapi kalau warung Itali itu saya enggak berani ya. Spanyol, Itali, karena mayoritas non muslim dan mayoritas pasti ada babinya. Nah ini yang membuat kita ragu-ragu. Hati-hati itu tetap bagus. Wallahualam.